Oke Mas Bro, ini unit EPV. Ya kebetulan di sini kita sedang bongkar-bongkar persneleng. Di sini untuk jenis transmisinya adalah transmisi manual. Oke, di sini sudah kita bongkar. Ini komponen-komponennya. Dan ini sudah kita bersihkan. Jadi kita akan sekalian membahas tentang persneleng atau transmisi manual. Ini untuk mobil Suzuki EPV yang mirip-mirip dengan EPV adalah Suzuki Futura, Carry Futura ya, atau Mega Carry. Oke, di sini keluhan yang yang disampaikan adalah perpindahan gigi itu kasar, hanya di nomor 3. Jadi ketika jalan gigi 1 itu enak, pindah kedua enak, lalu ketiga susah, apalagi kalau dari gigi 4 turun ke gigi 3 itu ada suara krek baru masuk seperti itu. Oke, jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah permasalahan susah masuk gigi. Ini ada perbedaan antara kampas kopling dan gigi dari transmisi manual. Oke, yang pertama adalah jika susah masuk giginya itu semua gigi. Jadi semua gigi itu ada gigi mundur, gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu semuanya susah. Itu penyebabnya adalah kampas dari kopling ini habis. Jadi kalau kampas dari kopling ini habis, biasanya ciri-cirinya adalah tenaganya kurang, ada bau yang menyengat, lalu susah untuk dimasukkan gigi, terutama gigi mundur dan gigi 1 itu susah. Nah, itu susah masuk gigi yang jenis pertama. Lalu susah masuk gigi yang jenis kedua adalah susah masuk gigi di salah satu gigi. Kita tahu bahwa gigi itu ada gigi mundur 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu hanya salah satu gigi saja yang sulit untuk dimasukkan, serta terdengar suara kasar seperti krek seperti itu saat kita memasukkan gigi. Itu biasanya adalah penyebabnya dari sinkromis ini. Jadi sinkromis ini fungsinya untuk memperhalus perpindahan gigi. Untuk memperhalus juga untuk mempermudah perpindahan gigi. Fungsinya dia adalah sebagai rem. Jadi ini adalah gigi 4 saat perpindahan gigi. Nah, di sini ada sinkromis ini di antara gigi dan pemindah gigi di sini. Oke, jadi saya jelaskan cara kerja perpindahan gigi di sini, yaitu di sini ada opsi atau ini untuk perpindahan giginya. Ini 4 dan 3. Jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi perpindahan giginya dia adalah dari opsi ini dia maju ke depan sini. Nah, sehingga ini menjadi 1 dan terjadilah perpindahan gigi. Ini gigi 4. Kalau netral kita kembalikan ke tengah lagi. Nah, perpindahan atau masuknya gigi ini di sini ada penghalus atau yang mempermudah masuknya gigi, yaitu sinkromis ini. Ini fungsinya dia untuk ngerem si gigi ini, karena gigi ini terus berputar dan inilah yang mengerem, sehingga ketika
saat perpindahan gigi di sini lebih mudah karena ini akan berputar lambat dan si opsi ini masuk ke gigi seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan gigi itu susah masuk? Yang menyebabkan adalah aus dari sinkromis ini. Ya. Jadi masalah susah masuk gigi di salah satu gigi itu penyebabnya adalah sinkromis ini. Ini seharusnya ketika kita tekan seperti ini lalu kita putar, ini mati ini dengan ini, ngerem atau macet. Karena di sini sudah aus, maka tetap bisa diputar. Nah, ini akan menyebabkan perpindahan gigi kasar atau susah. Jadi solusinya ini diganti. Oke bro, di sini saya beri contoh untuk sinkromis yang sudah rusak dan yang masih bisa dipakai. Di sini untuk yang sudah rusak, ini gigi nomor 3 dan ini sinkromis yang sudah aus yang menyebabkan bunyi kasar atau sulit saat perpindahan gigi. Di sini karena sinkromis ini sudah aus, di sini terlihat permukaan dari ujung gigi di sini sudah rata, bahkan ujung dari gigi di sini lebih menonjol sedikit daripada sinkromisnya. Oke, ini seperti ini ya. Ini sudah terlalu rata ini. Ini artinya dalemannya ini sudah aus. Lalu di sini kita sudah siapkan yang baru. Oke, di sini permukaannya lebih menonjol yang sinkromisnya. Dan ketika kita putar di sini agak seret. Ini artinya pengereman dari sinkromis ini bagus. Sedangkan yang sudah rusak di sini masih terlalu longgar seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa susah masuk gigi atau kasar saat dimasukkan gigi. Oke, lalu untuk kasus yang lain yaitu ketika masuk gigi. Oke, di sini ini gigi 1 dan 2. Seandainya yang masuk gigi itu gigi 1 ya, seperti ini masuk gigi 1, itu kadang-kadang loncat sendiri. Jadi ketika sudah masuk gigi 1 sama kita buat angkatan jalan, di sini handle dari gigi, handle yang untuk memasukkan gigi di mobil itu tiba-tiba kembali ke netral lagi saat angkatan. Itu artinya istilahnya muntah atau kembali ke netral. Nah, itu penyebabnya adalah karena opsi ini di sini kembali ke tengah. Kembali ke tengah atau seperti ini. Kalau seperti ini maka ini netral. Ini diam, ini berputar. Berputar sendiri-sendiri, ini tidak masuk gigi. Nah, hal itu yang menyebabkan adalah dari kalau di sini disebutnya kuku macan atau kancingan, agar ketika masuk gigi seperti ini tidak mudah kembali. Nah, ini lumayan kencang. Nah, ini dikancing oleh kuku macan. Ya, kuku macan. Mungkin di tempat lain istilahnya berbeda, tapi di sini disebutnya kuku macan. Ini ada di dalam sini ada 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, kita akan lihat, kita akan lepas. Oke bro, kita akan lepas seperti apa sih kancingan gigi itu, atau seperti apa sih kuku macan itu. Dia dikancing oleh kawat seperti ini. Oke, seperti ini. Jumlahnya antara 2 gigi itu ada 3 kuku macan. Jadi satu opsi ini
untuk 2 gigi, bisa 1 2 atau 3 4. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, seperti ini. Nah, inilah yang disebut kuku macan atau kancingan dari gigi ketika sudah masuk. Ini tempatnya di dalam sini. Nah, dalam sini. Jadi dia ngancingnya di sini. Oke, kancingannya ada di sini. Jadi apabila masalahnya adalah handle gigi selalu kembali atau netral lagi ketika masuk salah satu gigi, itu penyebabnya dari kuku macan ini. Biasanya ini sudah aus atau bisa juga kawat kancingannya ini lepas, atau di sini gigi dari opsi ini udah aus sehingga terlalu enteng, jadi bisa kembali. Oke, jadi begitu ya Mas Bro. Jadi setiap kerusakan komponen ini memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri. Saya ulang sekali lagi, kalau prodo atau kampas kopling habis, ini semua gigi susah masuk. Jika sinkromis ini habis atau minta ganti, itu ciri-cirinya susah masuk di salah satu gigi, bisa 1 2 3 atau 4 atau 5. Kalau gigi mundur itu nggak pakai sinkromis karena dia langsung memakai gigi dan gigi, makanya kadang susah untuk masuk gigi mundur, itu karena dia nggak pakai sinkromis. Dan itu sebagai sistem keamanan. Lalu yang ketiga, sudah bisa masuk gigi tapi sering kembali ke netral lagi, muntah istilahnya. Itu disebabkan oleh kuku macan ini, kancingan dari opsi ini. Oke bro, jadi daleman transmisi manual punya EPV ini seperti ini. Di sini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan gigi mundur. Ini posisi netral. Ini bagian yang ke kris kopel, yang ke roda. Yang ini yang dari putaran mesin di kopling. Ini kalau netral, nah ini diam, ini berputar, ini netral. Oke, masuk satu itu giginya ini. Oke, kita masukkan 1, putar Mas. Oke, kita akan masuk 1. Oke, di sini masuk 1. Jadi posisi masuk 1 ini ke belakang. Di sini ini berputar. Nah, ini saya tidak kuat nahan, ini berputar. Cuma di sini putarannya kencang, di sini lambat. Gigi 1. Lalu gigi 2, putar Mas. Ini netral, lalu masuk gigi 2. Oke, ini masuk gigi 2. Lalu 3 ini ke belakang, ini gigi 3. Oke, kita masukkan 3. Oke, nah inilah tadinya yang bermasalah, gigi 3. Lalu kita netralkan lagi. Lalu 4 ke depan. Ini gigi 4. Nah, gigi 4 di sini satu putaran mesin, 1 putaran output atau yang ke kris kopel. Lalu di 5 di sini ini yang oke, sini 5. Kalau 5 putaran mesin ini, 1 kali putaran ini bisa hampir 2 kali putaran. Jadi lebih cepat. Lalu untuk gigi mundur di sini. Gigi mundur di sini tidak pakai sinkromis. Kalau yang lain untuk 1 2 3 4 5 ini pakai sinkromis. Kalau gigi mundur ini tidak pakai sinkromis. Makanya kadang kalau pas posisi mundur agak susah.
Itu fungsinya kenapa tidak pasang sinkronis, itu agar saat mobil berjalan ke depan lalu si pengemudi lupa, nggak tahu kalau mau masukkan gigi mundur, nah ini nggak bakal bisa masuk mundur, karena kalau sampai masuk mundur maka akan rontok